Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita ulang dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, Ya berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan nama Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa, oh
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. We worship you, Lord. We worship semuanya. Everyone lift up your hand. Worship Him. Somebody. Oh yeah. Hallelujah. Jamah kami ya Tuhan. Oh. Bagi Rajaku duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, my Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yes, Lord. Oh, haleluya. Ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jesus, Kau layak disembah. Kau layak Holy Spirit, thank you for your presence. Urapi Pak Roy, dan hati kami begitu terbuka. Speak to us, oh my Lord. Holy Spirit, help us to understand bahwa Tuhan kami baik, bahwa Tuhan kami hidup, bahwa Tuhan kami ada di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan kami merubah hidup kami, bahwa Tuhan menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami pulang, kami dipuaskan, lalu kami membawa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan setiap orang melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar lewat hidup kami, maka Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan, dan umat Tuhan yang percaya sama-sama sambut firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita sambut Pak Roy, Presiden RIM kita, dengan keluarga Ibu Nonik dan baby, masih baby ya, Abigail. You welcome ya, Tuhan berkati Pak Roy. Thank you Pak Yunus, luar biasa. Saya sangat terberkati oleh praise and worship. Daniel, thank you very much, it's really touching. Dan saya seperti Pak Yunus bilang, saya merasa bahwa memang Roh Kudus ada di tengah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya akan share tentang satu ayat yang saya rasa kita semua sudah pernah dengar, karena ini ayat yang sangat famous dari Alkitab mengenai rencana Tuhan akan hidup kita. The plans God has for you. Next slide please. Ayat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Karena aku tahu rancanganku kepada engkau itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan untuk kecelakaan, untuk masa depan yang penuh harapan. Dan kita lihat ayat ini begitu menyentuh kita. Kalau kita ke toko buku, bahkan kadang di tempat sekuler pun, kita bisa lihat ada mangkok, ada untuk pajangan di dinding, menulis ayat ini kan. Suatu ayat yang sangat menguatkan kita. Tapi hari ini kita mau belajar, apa konteks dan latar belakang dari ayat ini? Sebetulnya maksud ayat ini itu apa? Pada waktu ayat ini Yeremia bernubuat kepada bangsa Israel, apa yang sedang terjadi? Next slide please. Nah, ini adalah konteks sejarah pada waktu ayat ini diberikan oleh Nabi Yeremia. Superpower pada waktu itu adalah kerajaan Babilonia. Mereka menguasai pretty much the whole Middle East. Jadi seluruh Timur Tengah itu dikuasai oleh Babilonia. Bangsa Israel sudah terpecah dua. Yang satu jadi 10 suku, Israel di utara, dan ada Yehuda di selatan. Yang utara sudah nggak ada pada waktu itu. Mereka
dikolonisasi oleh bangsa Assyria, dibawa ke pembuangan dan sudah hilang. Kalau kita mau belajar lebih jauh, nantinya bangsa ini akan jadi cikal bakalnya Samaria yang dianggap orang kutukan lah bagi bangsa Israel yang merasa mereka masih pure lah. Tapi ya itulah, jadi mereka sudah diambil, dibuang dan sudah tersebar. Tinggal bangsa Yehuda ini. Nah, bangsa Yehuda kenapa tidak dihabisi oleh bangsa Assyria? Pada waktu Yehuda mau diserang, orang Assyria sudah merasa superpower, sudah berhasil menaklukkan 10 suku. Mereka bilang, tunggu giliranmu. Tapi Tuhan bernubuat bahwa kamu tidak akan menduduki, bukan kamu yang akan menduduki Yehuda. Jadi Raja Assyria akhirnya dibunuh oleh anak dia sendiri. Mereka tidak bisa menguasai bangsa Yehuda. So, suku Yehuda, bangsa Israel yang tersisa ini merasa di atas angin. Ya enggak? Yang tadinya sudah diambang kehancuran, suddenly everything is good. Bangsa yang mau nyerang mereka ternyata pergi malah bangsa itu sendiri hancur. Dan naiklah the next superpower, which is the Babylonian Empire. So, pada waktu Babilonia mulai naik daun, bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang tinggal satu suku ini, itu merasa oke, bangsa ini sejauh ini baik-baik saja sama kami, so things are good. Di dalam Yeremia 22-21 dibilang, I warned you when you were prosperous, but you replied, don't bother me. Pada waktu situasi baik-baik, Tuhan sudah memperingatkan, jangan kamu teruskan berbuat seperti ini. Tapi apa kata mereka? Mereka bilang, don't bother me. Itu teguran yang baik buat kita ya. Pada waktu situasi baik, kalau ada suara yang mengingatkan, jangan diabaikan ya. Jangan ganggu saya gitu ya. Don't bother me gitu. I'm eating ya. Jangan ya. Kita harus dengar gitu loh. Pada waktu situasi baik, harus lebih peka terhadap suara Tuhan. Tapi ini yang terjadi, situasi semua baik. Nah, mereka pikir karena situasi semua baik, mereka bisa life goes as usual gitu loh. Semua bisa jalan dengan baik, saya mau ngerjain apa saja terserah saya. Buktinya saya baik-baik saja. Buktinya saya dilindungi, buktinya keluarga baik-baik. Saya akan lakukan everything that I want gitu. Dan ini juga yang ditulis. Mereka merasa bahwa Allah, Tuhan itu melindungi mereka. Yeremia 3 ayat 4-5, dia bilang, yet you say to me, Father, you have been my guide since my youth. Surely you won't be angry forever. Surely you can forget about it. Bapa, engkau sudah bersama aku selama ini. Sudah melindungi, menyertai aku, keluargaku, negaraku. Masa kamu bakal marah sekarang gitu. Jadi jalan aja terus. Idolatry, penyembahan berhala, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, menduakan Tuhan, mereka jalan terus. Karena situasinya baik-baik. Why? Our Father has been very faithful to us. Lanjutan dari yang tadi, don't bother me gitu. Next slide please. Nah, ini saya do some research ya. Ternyata luar biasa sekali. Arkeologis itu menemukan di daerah situ ada patung-patung untuk figur dewi yang namanya Asyerah, a goddess Asyerah. Itu dewi sesembahannya orang-orang penyembahan berhala di daerah situ. Tetapi nama yang ditulis di patung itu, di idol ini, itu adalah nama Yahweh. The Tetragrammaton ya, YHWH. Jadi nama Tuhan itu yang ditulis di patungnya Dewi Asyerah. Apa maksudnya? Itu supaya bisa ngibulin orang, dia bisa bilang aku ini menyembah Tuhan, ya kan? Padahal sesungguhnya yang dia sembah itu adalah figur Dewi Asyerah. Ngerti ya? Ini sorry to say, Yahudi ya memang lihai kalau urusan gini, you know. Yahudi kamu lawan. Jadi orang Yahudi itu cari celah gitu loh. Bagaimana bisa tetap bilang aku tetap menyembah Tuhan gitu loh. Tapi
berhala jalan terus. Nah ini yang mereka lakukan. Mereka bikin patungnya berhala, namanya ditulis Yahweh. Padahal Tuhan sudah bilang kan, jangan kamu buat patung menyerupai aku gitu kan. Jangan gitu loh. Tapi mereka bikin, namanya Yahweh gitu loh, ditulis di sana. Oh kalau kita baca betapa lihainya orang-orang ini ya, you'll be amazed gitu kan. Sabat, you're not supposed to go outside. Kamu kan tidak boleh keluar waktu Sabat menurut peraturan yang strict dari orang Yahudi. Kalau Sabat tidak boleh keluar rumah, itu yang strict kan. Apa yang mereka lakukan? Antara rumah satu dan sebelahnya, mereka pasang papan, dipaku aja di papan gitu loh. Maksudnya apa? Ya berarti rumah aku dan rumah sebelahku jadi satu. Berarti kalau Sabat aku jalan ke sebelah, itu tidak keluar rumah gitu. Jadi semua rumah dipasangin plakat papan aja untuk nyambungin satu rumah ke rumah lain. Lengket kan rumahnya. Jadi semua rumah ini dianggap satu gitu loh. Jadi saya tidak melanggar firman ya pada hari Sabat. Lihai kan ya. So Yeremia 2 ayat 23 bilang, "That's not true. I haven't worshipped the image of Baal." Enggak kok, aku enggak nyembah dewa Baal. Aku enggak nyembah dewa Baal kok. Alasannya hebat sekali ya. Nah terus dia bilang kan, Tuhan bilang, go and look gitu. Kamu lihatlah apa yang kamu lakukan, ya toh. Kamu itu seperti, kalau terjemahan bahasa Indonesia, kamu seperti unta betina. Kamu seperti unta betina yang lagi cari pejantan. Kamu seperti unta betina yang lagi pengen kawin gitu. Maksudnya berkeliaran kesana sini mencari apapun yang bisa didapat gitu ya. Ya, kalau Anda cari ayat ini di MOOC atau di cangkir manapun Anda tidak akan ketemu ya. Kamu seperti unta betina cari. Itu tidak ada. Saudara. Tapi ini konteksnya. This is the context when that verse is being given. Kenapa saya pasang pedang-pedangan ini? Karena firman Tuhan itu dibilang seperti pedang bermata dua. Double-edged sword. Sering kita pikir bahwa pedang bermata dua itu dalam konteks bahwa dia itu luar biasa tajam ya, sharp. That's not wrong. Tidak salah, pedang bermata dua itu tajam. Tetapi yang lebih penting, pedang bermata dua itu punya dua sisi yang sama-sama tajamnya. Ya, jadi contoh pedang bermata satu, ini diskusi sedikit mengenai ilmu pedang. Apa kemarin siapa namanya? Limu B siapa? Nah itu Limuco ya. Condor Heroes. Nah kemarin kita ngobrol kok bisa ke Condor Heroes, saya juga nggak paham. Nah contoh pedang bermata satu itu katana, pedangnya orang Jepang samurai itu ya. Itu single edge sword gitu. Jadi yang tajam hanya satu sisi, yang belakangnya tidak tajam. Nah, jadi kalau kita pakai pedang itu, selama sisi yang tajam kita hadapkan musuh, kita aman gitu. Paham ya? Karena yang belakangnya tidak tajam, yang ke arah kita tidak tajam gitu. Makanya dia melengkung kan, tidak bisa kalau dibalik gitu. Yang sisi baliknya yang lengkungannya itu tidak tajam. Nah, pedang yang bermata dua, contohnya itu pedangnya orang Romawi, Gladius yang sebelah kiri itu. Itu pedang dua-dua sisinya simetris, sama-sama tajamnya. Kalau kita punya pedang bermata dua, kalau kita fight, kalau kita berkelahi, ada beberapa keuntungan. Kita bisa melakukan potongan backhand. Jadi bisa jurus-jurusnya itu lebih banyak. Kalau iya benar itu. Jurusnya lebih banyak kalau pedang itu bermata dua. Ya. Jurusnya Limojo dan kawan-kawannya itu lebih banyak kalau pedangnya bermata dua. Nah pertanyaannya, kenapa ada pedang bermata satu? Kalau pedang bermata dua itu lebih fleksibel. Karena double edged sword, kalau tidak hati-hati, kamu sendiri bakal kepotong. Dan firman Tuhan bilang bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Amin. Jadi kalau dibilang bahwa penyembah berhala tidak bisa masuk kerajaan surga, itu bukan ya kalau orang di luar sana tidak masuk kerajaan surga. Itu termasuk kita sendiri gitu. Tuhan bilang, tidak bisa kamu bilang ini kan orang yang di luar. Firman ini buat orang di luar. Kamu jangan membunuh, kamu jangan mencuri, jangan menyembah berhala. All of that is also applicable to us. Gitu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita tidak bisa main-main.
the double-edged sword, kalau kita tidak hati-hati, kita sendiri juga akan terkena. Now for a quick question, kalau pedang lightsaber yang di sebelah kanan atas itu berapa edge? How many edge is that? Ya itu pedangnya Star Wars itu, of course that's fiktif, tapi ya it's 360, semuanya tajam gitu ya. Makanya kadang-kadang nggak masuk akal tuh. Karena kalau setajam itu berarti kalau kamu deket, kamu sendiri bakal kena. Speaking of lightsaber, interesting story. Satu kali saya minta teman saya bawain lightsaber saya punya gitu ya. Dari California ke Florida, naik pesawat kan, saya titip ke dia gitu loh. Lewat TSA, ditanya, what is that? Ya, teman saya jawab, lightsaber. Saber kan pedang ya. Jadi kan orang TSA-nya bilang, what? Lightsaber, dia bilang gitu. Maksudnya orangnya bilang, kamu mau bawa pedang gitu loh, lewat security gitu. Terus temannya TSA yang lain, petugas yang lain bilang, it's a toy. Oh my goodness. Anyway, next slide. So this is what ini yang bangsa Israel jalani, yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu. Nah, tidak lama setelah itu, bangsa Babilonia yang tadinya baik-baik saja, menghancurkan Assyria, everybody is happy, they show up at the doorstep of Jerusalem. Nah, sekarang ada siege, mereka dikepung oleh bangsa ini, mau dihancurkan. Terus gimana? Ada dua suara profetik pada waktu itu. Suara Yeremia dan suara nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu bilang, dikutip di Yeremia 5 ayat 31 ya. The prophets give false prophecies and the priests rule with iron hand. Worse yet, my people like it that way. Jadi nabi palsu ini ngasih suara angin surga gitu. Kita bakal baik-baik saja sama seperti waktu dikepung kapan hari oleh bangsa yang Assyria itu. Tenang aja. Belanda masih jauh. Oke, how do you translate that? The barbarian is still far away gitu ya. Belanda masih jauh, kita tenang aja. Dan orang seneng kan dengar itu? Anda pilih mana? Orang yang bilang kita bakal dihancurkan karena itu adalah upah dosa kita. Atau yang bilang Tuhan itu mengampuni, ya Tuhan akan berbelas kasihan pada kita dan semua akan baik-baik saja. Mana yang kita pilih untuk dengar? Ya, bangsa Israel sudah dibilang di sini, my people like it that way. Senang dengar suara yang bilang, ya nggak apa-apa kok, semua bakal baik-baik saja gitu. Dan Yeremia di sisi lain bilang, don't be fooled thinking that you will never suffer because the temple is here. Jadi orang Israel bilang, bait suci Allah ada di kota ini, tidak bakal kita dihancurkan sama orang luar. Yeremia bilang, oh jangan kamu pikir begitu. Itu perkataan Yeremia. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang benar? Yeremia yang benar. Yerusalem dikepung, diduduki oleh bangsa Babilonia dan mereka dibuang ke tempat yang asing. Oke? Apakah nabi palsunya sudah selesai? Sudah terbukti salah? Nabi palsunya ya sudah, saya ngaku salah itu. Oh tidak saudara, namanya nabi palsu, mereka terus berusaha untuk stay relevant gitu ya. Tidak segampang itu. Apa yang terjadi? Yeremia 28 ayat 3 bilang, nabi palsu ini bilang, within 2 years, dalam waktu 2 tahun, I will bring back the temple treasures. Semua kekacauan, semua barang yang dicuri dari Nebukadnezar nanti akan balik, 2 tahun aja, nggak lama gitu. Ini suara nabi palsu. Hananiah yang bilang seperti itu. Yeremia bilang apa? Yeremia bilang suara Tuhan berkata, you will be in Babylon for 70 years. 70 tahun kamu akan dibuang. Ayo jujur, kalau ada yang bilang semua masalahmu akan selesai dalam 2 tahun. Terus ada hamba Tuhan yang lain bilang, kamu bakal 70 tahun ada di situasi seperti ini. Mana yang kita lebih suka dengerin?
Ya sebagai manusia kita pasti bilang, ya Tuhan kalau bisa yang 2 tahun ini yang benar. Tapi yang 70 tahun inilah yang suara Tuhan yang sebenarnya. Gitu. Yeremia waktu itu pakai visualisasi dengan pasang yoke ya, pasang pasang kuk di badan dia kan. Dan dia bilang ya seperti ini kita akan diasingkan, kita akan dibuang dari tempat ini. Dan Hanania, nabi palsu itu menghancurkan kuknya Yeremia. Terus Yeremia bilang, kalau kamu yang memang nabi asli, ya kamu akan segera lihat. Tapi kalau kamu palsu, Tuhan akan hukum kamu. Dan beberapa bulan kemudian si nabi palsu ini mati. So, sekarang sudah jelas kan siapa yang benar. Tuhan bicara lewat Yeremia, kita akan 70 tahun ada di dalam pembuangan. Exile for 70 years. More than 1 generation. Slightly more than 2 generations gitu. Dan itu yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yeremia. Next slide please. Dan ini yang detail yang Tuhan kasih. Di Yeremia 29 ayat 5 sampai 7, you build homes. Bangun rumahmu. Kamu rencanakan untuk tinggal di sana. Bangun kebun. Makan makanan yang hasil kebunmu sendiri. Menikah, punya anak, hidup normal di sana. Temukan pasangan buat anakmu. Supaya kamu beranak cucu, berkembang di tempat pembuangan ini. Jangan sampai kamu dwindle, jangan sampai kamu menyusut dan pelan-pelan hilang gitu loh ya. Berdoa buat kota di mana kamu tinggal. Karena kalau kotamu yang tempat kamu dibuang itu sukses, kamu juga bakal sukses. Ini di pembuangan, saudara. Bukan di tanah perjanjian. Mereka sudah dibuang ke negeri Babilonia. Jadi Tuhan bilang, kamu di negeri pembuangan ini, put roots gitu ya. Kamu stay di sana, kamu akan stay di sana. Jadi kamu berkembang, prosper, kamu beranak cucu di tempat itu gitu. Jangan kamu sedih, terus ya sudahlah buat apa aku hidup gitu. Jangan, kamu terus maju di tempat itu. Karena kalau tempat itu maju, kamu berdoa buat tempat itu maju, kamu juga akan dapat berkat. Amin. Ini ini ayat yang Tuhan berikan kepada Yeremia untuk bangsa Israel pada waktu mereka di pembuangan. Nah, kemudian Tuhan bilang di ayat berikutnya, Yeremia 29 ayat 10, this is what the Lord says, you will be in Babylon for 70 years. Tadi saya sudah bilang kan, karena kamu bakal di sana 70 tahun. Jadi kamu harus berkembang, harus maju, harus prosper, harus tanam tanaman, harus bikin kebun, kamu petik buahnya sendiri, semua kamu lakukan di sana, karena kamu akan di sana itu 70 tahun. But then I will come and do for you all the good things I have promised, and I will bring you home again. Jadi Tuhan bilang setelah itu, setelah 70 tahun kamu ada di negeri yang asing, kamu merasa kamu di pembuangan ya toh, kamu merasa sudah tidak ada harapan. Tuhan bilang, enggak, setelah 70 tahun semua janji-janji baikku aku akan penuhi. Semua janji-janji baikku aku akan penuhi. Amin. Nah, kemudian di ayat berikutnya barulah ayat yang tadi kita sebut di awal. For I know the plans I have for you. Setelah 70 tahun, Tuhan bilang aku akan bawa kamu kembali. Karena apa? Karena aku tahu rencanaku buat kamu. Terjemahan Amerika kali ini itu tidak sebagus bahasa Indonesia. Indonesia bilang rencana untuk damai sejahtera. Shalom. Amerika bilang prosperous. Ya, kebanyakan terjemahan bilang gitu kan. Plans for you to prosper. Benar ya? Terjemahan Amerika bilangnya prosper kan? For good gitu loh. Indonesia bilangnya damai sejahtera. Itu yang lebih tepat karena bahasa aslinya bilang shalom gitu. Kenapa Amerika bilangnya prosper? Karena bagi orang Amerika prosper itulah shalom. Loh, benar kan?
Kalau kita enggak makmur, enggak kaya, itu enggak ada damai sejahtera saudara kalau di Amerika. Loh, setuju? Gimana Pak Yunus? Setuju ya? Tapi kalau di Indonesia enggak begitu, ya enggak? Jadi dalam hal ini Indonesia lebih tepat gitu loh. Tuhan akan berikan damai sejahtera gitu loh. Amerika bilang ya kalau damai sejahtera itu artinya kalau di tempat ini, you will be rich gitu loh. You will be prosperous. That is peace gitu. Tapi Indonesia bilang no, the true words is shalom, not prosper. Ya, for I know the plans I have to you. Nah, dia bilang this is plans for prosper, for good and not for disaster. Ya, Tuhan bilang aku tahu rencanaku untuk engkau, aku tahu rencanaku untuk kamu. Aku bukan menebak, I'm not guessing gitu loh. What will be in your future? I'm not predicting, I know my plans for your future. Tuhan enggak menebak, enggak kira-kira gitu ya. Ini sudah pasti Tuhan bilang, aku tahu rencana untuk masa depanmu gitu loh. Istri saya pernah kasih analogi yang bagus ya. Dia bilang, kalau kita lagi terjebak kemacetan yang enggak jalan gitu ya, kendaraannya enggak jalan gitu. Kita sudah enggak tahu ini bakal gimana, kita enggak tahu berapa lama, kita sudah desperate gitu loh, buru-buru mau ke satu tempat. Tapi kalau kita ada di gedung yang tinggi, kita lihat kemacetan itu, dan kita lihat, oh ternyata cuman pendek kok, misalnya cuman gara-gara ada tabrakan di depan lampu lalu lintas. It's just a short distance, after that it will be clear. Kalau kita sebagai manusia, kita di bawah, kita cuman bisa lihat macet di mana-mana gitu. Tapi Tuhan dari atas dia bisa lihat, no, I know the plans I have for you. I know the plans I have for you. Nah, kita lihat di sini bahwa walaupun kita ada di tempat yang kita pikir this is not my place, I feel like I'm in exile here. Aku merasa bahwa tempat ini aku seperti dibuang. Ini bukan tempat yang ideal buat aku. Kenapa Tuhan tempatkan aku di sini? Ingat ayat yang tadi Tuhan beri. Di mana kamu berada, make it kamu prosper di sana. Kamu tancapkan kakimu, kamu tancapkan rootmu, kamu cari pasangan buat anakmu, ya toh. Dan jangan lupa doakan tempat itu. Karena kalau tempat itu sukses, kamu juga sukses. Saya sering ketemu orang komplain mengenai tempat kerja dia, ya, jelek-jelekin tempat kerja dia gitu. Loh saya itu pusing ya kadang. Loh, if the place that kalau tempatmu kerja itu sebegitu jeleknya, kenapa kamu di sana gitu? Ya kan? Saya bilang ya, kamu harus berharap tempat kerjamu sukses. Benar ya? You have to hope your place of work is successful. You have to hope your community, your city is successful. You have to hope your country is successful. You have to hope United States is successful. Jangan kita ada di Amerika, kita doakan supaya pemerintahan Amerika bangkrut ya. Ya itu ngawur lah. Kalau Amerika bangkrut, kita semua bakal kena gitu loh. Nggak peduli siapapun presidennya ya. Waktu zaman Biden, kita berharap semoga Biden itu sukses. Ya enggak, kalau Biden hancur, kita kena sikat juga. Waktu zaman Trump, kita juga harus berdoa supaya keputusan Trump itu menghasilkan yang baik. Ya enggak, karena kalau Trump keputusannya itu kacau, kita juga bakal kena. Pray for the city. Because if the city is prosperous, you will be prosperous too. Nah, saya ingin tutup dengan satu hal ini. Saya mungkin ada dari kita yang pikir, well, my life is pretty good. Saya tidak merasa saya di pembuangan sama sekali. This is a good life I'm having gitu. Saya prosperous, saya bahagia, saya punya semua yang saya inginkan. So saya tidak melihat Tuhan menempatkan saya di exile. Jangan lupa ya bahwa kita semua, bumi ini itu bukan tempat akhir kita. Bumi ini itu bukan tempat kita yang permanen. Kita di sini seperti seorang musafir, seperti seorang yang berpetualang, sojourner, a pilgrim. Ini bukan tempat permanen kita.
Oh gitu ya Pak ya, makanya saya sangat mendukung sekali Elon Musk mau kirim manusia ke Mars. Bukan itu maksud saya saudara, maksudnya itu the whole universe is not our real place gitu loh, bukan cuma sekedar planet bumi gitu ya. Tempat kita ini roh, satu saat kita akan kembali kepada roh. Ya, jadi walaupun ayat ini sepertinya untuk kita yang lagi dalam kesusahan dan sebagainya, tapi ini juga mengingatkan kita, all of us, this is not our final place. Dan saya rasa tidak kebetulan ya, Tuhan bilang 70 tahun kamu akan ada di tempat itu. Bukankah Daud juga bilang bahwa umur manusia itu 70 tahun? Jadi kita semua diingatkan juga, walaupun kita di tengah abundance atau kita di tengah kesusahan, kita ingat bahwa Tuhan punya rencana yang baik, final yang baik buat kita. Ya, rancangan masa depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa rancangan-Mu untuk kami itu adalah rancangan damai sejahtera, shalom. Bukan rancangan kecelakaan untuk suatu masa depan yang penuh harapan. Entah kami ada di tengah kelimpahan, entah kami ada dalam kesusahan, biarlah firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau ada rencana buat kami, walaupun kami tidak bisa lihat, walaupun masih kabur buat kami. Rencana-Mu itu ya dan amin. Dan kami berpegang pada rencana-Mu karena kami tahu Engkau yang berdaulat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Pak. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita terberkati Pak Roy, karena memang kita ada dalam pembuangan sama-sama. It's been 17 years ago. The first time I met Mr. Roy in Philadelphia. Ya. Jadi 17 tahun. Kami ada di sini hampir 18 tahun lebih. Nah, jadi sewaktu datang ketemu. Jadi luar biasa. Today we serve Lord, our Almighty God together. Kami melayani. Pak Roy sebagai pengayom daripada Rock Ministry USA. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, puji nama Tuhan. Kalau di antara kita banyak mengalami problem, banyak sekali menghadapi tantangan sebagai pendatang di berbagai kota di Amerika. Tapi satu hal kita tahu, dalam kesusahan apapun juga Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan akan memberkati yang pertama damai sejahtera yang kita dapat. Dan ada yang paling berharga, Roh Kudus Dia berikan. Sehingga kita dituntun, kita dihibur, kita dikuatkan, kita diberkati. Katakan, mari kita datang kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Allah Roh Kudus jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat.
Sama-sama kita berdoa, kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, kami muliakan Engkau. Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya yang kuatkan kita, dan menolong selama kami rindu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Berkatilah nama Tuhan. We bless your name, oh Lord. Terpuji namamu, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang menegur kami, Tuhan yang menasehati kami, Tuhan yang mendidik kami dengan disiplin, dengan kekuatan, supaya kami ujung-ujungnya kami menuju jalan kebenaran dan kekekalan di sorga nanti, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Roy. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Buat keluarga, maka ada anggur yang manis dalam keluarga. Tuhan berkati dengan anaknya. Berkati bersama jemaat yang dilayani di Orlando. Berkati dimanapun Pak Roy pergi, dalam nama Yesus berhasil, diberkati, menjadi berkat. Terima kasih. Dalam nama Yesus.